asalnya ya dari Semarang. Terus ada Gripotiposa, Batavia ini ngambilnya ya namanya masih Batavia berarti kan Indonesia masih dijajah pada saat dia eh, kumannya ini disimpan oleh Belanda. Jadi di lembaga penyakit tropisnya Belanda itu menyimpan ini. Dulu sempat dikirim ke Indonesia, tapi karena ini harus dipelihara ya, banyak yang mati, ya, sehingga tidak serovario tinggal sedikit. Kemudian morfologi ya adalah spirocheta tipis ya. Tipis banget ini karena saya amati cepat sekali gerakannya ini. Ya panjangnya 6 sampai 2 mikrometer ya. Ujungnya melengkung seperti kait ya. Jadi ya seperti tanda tanya question mark ya. Kemudian motil, wah gerakannya luar biasa ini ya. Pada saat di siang basah itu saya lihat mereka menggulung seperti membentuk bola gitu ya. Terus kemudian dari situ mereka keluar kemudian bergerak seperti sliding itu. Dan pergerakannya seperti screw ya karena dia menggunakan bukan flagel tapi adalah yang seperti apa ya kita nanti lihat di anatominya itu dia punya eh, seperti pegas gitu ya. Kemudian kalau di gram ini tidak begitu jelas karena dia tipis ya. Kemudian pewarnaan khusus ada silver Martinstein ini. Kemudian ada menggunakan dark field mikroskopi bisa kelihatan. Kemudian struktur sel penting ada periplasmik flagel, itu flagel ya. Kemudian ini yang menyebabkan dia bisa bergerak cepat ya. Karena prinsipnya seperti bekas, dia menggulung, menggulung, menggulung seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah outer membrane-nya ya, lipoprotein ini. Adalah lip L32 ini spesifik patogen. Kemudian ada lipopolissakarida. Ini penting ya, karena kalau seandainya mereka di treatment, ini LPS-nya lepas, ini Oh ya, menghasilkan suatu miniaturnya. reaksi eh, reaksi seperti kayak apa namanya lepra itu ya. Jadi namanya jaris Herxheimer ya. Kemudian strukturnya unik, ini berperan pada virulensi antigenisitas ya. Kemudian secara fisiologi bisa dilihat suhunya optimal 28-30. Ini pada berarti dia hidup baik di lingkungan ya. pH-nya juga pH netral, tumbuhnya lambat, bentukan asam lemak rantai panjang dan tidak membentuk spora. Ah, Bapak dan Ibu sekalian, ini dapat bertahan hidup si Leptospira ini Pak minggu dan bulan di air tawar, lumpur lembab dan lain-lain. Juga dilaporkan di Amerika, dia bisa menginfeksi di kolam renang malah ya. Sensitif terhadap kekeringan, asam kuat, disinfektan standar dan suhu tinggi. Kemudian epidemiologi dan reservoirnya. Reservoir yang utama adalah tikus. Ya. Tikus yang terinfeksi ini ginjalnya akan mengeluarkan urin beserta leptospiranya. Kemudian reservoir lain ada anjing, sapi, babi, penularan bisa lewat kontak luka. Setelah diamati beberapa orang memang eh, kulit yang intak tidak bisa mereka tembus. Tapi kalau ada terjadi abrasi, terjadi proses apa namanya luka ya pada mukosa ya. Nah, ini terkena air atau tanah tercemar urin hewan bisa masuk ya. Di Amerika Utara ini sempat dilaporkan ya pada hewan-hewan liar ya seperti rusa dan lain terkontaminasi dan pemburunya pada saat mereka memburu ini terkena air dan tanah sehingga mereka terinfeksi ya. Saya baca di buku Public Health waktu itu. Faktor risikonya banjir, ya. Nah, ini banyak karena apa? Sekarang lagi musim banjir. Saya juga tidak tahu di tempat lain itu banyak enggak. Di Surabaya kita tiap hari hujan ya. Jadi kalau pagi ini terang seperti ini ya, tahu-tahu panas, panas. Awalnya tadi pagi panas ini, sekarang mulai mendung dan sorenya bisa hujan dan beberapa daerah seperti Sidoarjo masih banjir ya. Beberapa Surabaya Utara banjir, terus kemudian Surabaya Barat juga sampai satu mobil bisa tenggelam ya. Kemudian yang sering kita dapatkan
leptospirosis itu daerah Surabaya Utara karena daerah pelabuhan ya. Dan banyak anak buah kapal. Saya juga di PHC itu sering mendapatkan kasus leptospira ya. Jadi mereka diperiksa saja kemudian diterima ya. Kemudian pekerja pertanian, ya ini juga kita dapatkan juga di daerah pertanian pada saat panen, ya. Nah, ini tikusnya banyak, ya, peternakan, lingkungan sanitasi buruk, ya. Di beberapa tempat yang lain di Surabaya, ya di Surabaya sebelah barat selatan kalau tidak salah ya, itu sempat ada daerah perkampungan, ya. eh, Habis banjir. Ya, seperti tadi kita ceritakan di sama di awal ya. Ada nenek-nenek yang membersihkan karena banjir ya, membersihkan dapur dan kamar mandinya. Nah, tidak berapa lama seminggu sakit kuning ya dibawa ke puskesmas eh, tidak membaik, dikira cuma hepatitis dan seterusnya. Akhirnya kok semakin lemah dan seterusnya ya. Terus di matanya terjadi apa semacam kayak perdarahan ya di daerah konjungtiva itu paling sering. Akhirnya dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian meninggal. Wah, geger waktu itu ya. Saya diundang ke CTV, diundang kemana-mana, diundang ke stasiun radio ya untuk memberikan kenapa kok infeksi kayak gini bisa eh, menyebabkan sesuatu meninggal. Karena memang leptospirosis itu banyak, ya. Kadang-kadang tidak boleh meninggal, tapi ini sudah masuk ke fase yang berat si nenek, ya. Dan ini memang menjadi perhatian penting, ya. Satu meninggal dianggap sebagai suatu padahal tiap tahun ada, ya. Tapi faktor mortalitas, ya, yang penting. Kemudian reservoir lain anjing, sapi, babi. Penularannya kontak kulit, ya, faktor risikonya banjir. Jadi pekerja pertanian, peternakan, lingkungan sanitasi buruk, ini yang tidak kita inginkan. Karena apa? Kalau saya pernah belajar tikus ya di Maidol University Bangkok. Mereka itu gini, kenapa kok sukanya di dapur? Karena di dapur ada makanan, ya. Nah ini sempat saya coba di Jepang, ya. Saya tidak pernah meninggalkan makanan di dapur. Ya tidak ada tikus memang, ya. Kalau di rumah kita ada sisa-sisa makanan di dapur, tikusnya datang. Dan saya berkali-kali berpindah-pindah rumah itu kalau ada makanan di dapur, tikusnya datang, ya. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa bersihkan dapur dari makanan, jangan menyimpan makanan di dapur dan seterusnya kalau bisa dimasukkan kulkas dan harus bersih dari bahan-bahan makanan yang kira-kira bisa disukai oleh tikus ya. Kemudian reservoir utama tadi ya ini tikus, hewan lainnya ada leptospira itu menetap di tubulus ginjal hewan reservoir dan saya pertama belajar melihat ternyata dia di tubulus itu leptospiranya tinggal ya. Kemudian saat diekskresikan melalui urin ya keluar juga. Nah, kalau kita lihat siklusnya ya, jadi leptospira ini menginfeksi lingkungan, kemudian mamalia, ya, tidak hanya tikus tapi ada lain-lainnya. Bisa anjing, kucing dan seterusnya. Ada rakun. Kalau di Amerika Utara itu rakun yang dicurigai ya. Terjadi proses interaksi ya dari lingkungan ke hewan ini dan sebaliknya. Nah, kemudian kalau menginfeksi pada hewan atau mamal, ini menjadi progresif, menjadi akut atau kronik. Nah, kalau dibuat siklusnya seperti ini. Diawali dari eh, lingkungan roden saja ya, kemudian ke roden ini mengkontaminasi eh, water ya, kemudian menginfeksi mamalia yang lain ya, kemudian mamalia yang lain akan menginfeksi atau mengkontaminasi eh, air ya, kemudian individu yang berisiko terkena. Siapa saja yang bisa atau kita sebut orang yang berisiko tinggi ya. Mulai pekerja pertanian dan sawah, karena tiap hari petani ini selalu kecek-kecek di situ ya. Kemudian peternak dan pekerja rumah potong hewan. Nah, karena kita tidak tahu ini terinfeksi kemudian
ternyata eh, tidak hanya ginjal yang diinfeksi, tapi pada fase tertentu dia berada di dalam darah, ya. Dan ini kalau petugas RPH ini motong, kemudian darah yang terkontaminasi, ya, dia bisa terinfeksi, ya. Kemudian pekerja sanitasi dan selokan, ya, nelayan, personel militer, relawan bencana, terutama bencana-bencana seperti yang di Sumatera ini perlu bicarakan itu. Saya pada saat eh, kemarin, ya, tim dari Aceh dan Sumatera Utara bilang perlu ndak ini dilakukan vaksinasi pada orang-orang. Saya kira masih belum, ya. Eh, karena kasusnya belum ada, ya. Terus bagaimana dengan influenza apa vaksin? Saya kira enggak terlalu, ya. Mungkin yang terpenting adalah mereka diberikan tempat tinggal, hindari kedinginan dan seterusnya, ya. Tentu bencana ini suatu PR buat kita karena ternyata kasusnya sampai sekarang ya belum kelar, ya. Kemudian masyarakat dengan sanitasi buruk. Nah, ini di daerah perkotaan, kalau di apa namanya luar negeri namanya slum, ya. Di tempat kita ini memang daerah kumuh itu di pinggiran, ya. Dibilang kumuh itu ya iya, tapi dibilang enggak itu ya ada, ya. Nah, ini repot. Kemudian faktor risiko lingkungan, ya, ada banjir, genangan air, kepadatan tikus tinggi, ya. Di rumah sakit aja ada tikus, ya. Seperti itu. Tapi tikusnya macam-macam, ya. Di pelabuhan paling banyak tikus, ya, karena mereka ikut ternyata nyebar tikus itu lewat kapal itu. Kemudian sistem drainase buruk, ya, daerah tergenang. Wah, Jakarta ini ya, berpotensi karena apa? Sekarang banjir, ya, di mana-mana. Teman saya sampai mau dibilang harus WFA atau WFH dan seterusnya karena banjir lebih baik ya mereka kerja dari rumah. Kemudian pemukiman padat, nah ini gampang menular dan seterusnya. Pengelolaan sampah tidak adekuat. Ini daerah Tangerang sekarang sampahnya wah marit-marit nih. Kemudian ini siklus penularannya, ya. Tadi sudah disebut, ya, ini ada tikus, ya, paparan manusia, infeksi manusia dan bisa berpotensi KLB, ya, terutama musim hujan dan banjir ini, ya. Penuh, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Epidemiologi Indonesia ini adalah PR, ya. Ada yang bilang Bogor banjir itu banyak leptospiranya, ya, memang diakui sempat dilaporkan. Jadi Indonesia ini adalah daerah endemis sepanjang tahun, selalu ada. Kadang-kadang hujan sedikit, leptospiranya muncul. Dan lonjakan kasus saat musim hujan. Jadi biasanya meningkat pada. Saya kadang-kadang sempat iseng, ya, ke ruang tropik atau PD anak itu ada leptospira apa enggak? Dokternya langsung bilang, apa sih gue nggak mau Arab leptospira? Kak, mau penelitian leptospira? Tak? Enggak. Saya pingin eh, apa namanya belajar aja sih. Jangan nganu apa namanya mengharapkan ada leptospira lebih baik enggak. Soalnya repot katanya. Kemudian ada daerah rawan, permukiman padat, bantaran sungai, daerah pasca banjir, dan serovar yang sering dilaporkan iktrohemoragika, ya, sama Batavi. Tapi ini yang kita sangat jarang, ya. Mungkin ini ada Mbak Mujahidan di daerah Semarang itu Undip kalau tidak salah itu punya kelompok studi leptospira yang bagus. Ya, saya belum sempat belajar di sana sih, tapi yang terpenting menggunakan serovar ini. Kemudian ada faktor virulensi utama, ya, motilitas tinggi, ya, karena mampu ada eh, flagel internal tadi, penetrasi jaringan. Kemudian ada adesin di permukaannya, ada lipoprotein membran luar, kemampuan bertahan di ginjal, kemudian mampu menghindar terhadap sistem imun bawaan, ya. Ini kurang aneh, ya, ini immunity. Kemudian bisa dilihat ini membran tospira, ya. Ada lipopolisaccarida, ya. Lip L32 ini yang penting, ya. Ada lip 45, lip 41. Kemudian ada outer membran, ini periplasmik, ada peptidoglikan. Jadi sebenarnya mereka bisa diwarnai, tapi ini, ya, tipis sekali itu juga. Kemudian masuk ke inner membran, ya. Kemudian kalau kita bicarakan patogenesis, ya, mereka masuk melalui kulit atau mukosa, ya. Dan setelah masuk ke mukosa, mereka akan menuju ke darah, ya, namanya leptospirimia.
Ini fase awal. Kemudian mereka menyebar ke organ, ke ginjal, ya bisa mengalami gagal ginjal pasiennya. Kemudian hati terjadi ikterus. Jadi kenapa beberapa kasus itu pada saat saya menangani kasus pertama, kenapa kakek ini kok matanya kuning? Ya itu ternyata heparnya kena. Kemudian paru, ya ini tidak kita inginkan ada perdarahan alveolar. Ya. Setelah kita pelajari, ya ternyata terjadi vaskulitis ya secara bukan sistemik pada organ-organ tersebut dan bisa mengalami proses perdarahan. Ya. Kemudian eliminasi bakteri oleh antibodi ini ada pada fase imun, ya. Nah, itu ada dua fase nanti. Kenapa bisa terjadi disease, ya? Ah, ini bagaimana dia mempengaruhi gut dysbiosis, ya, pada eh, tubuh kita, ya. Jadi pada saat mereka menginfeksi, maka terjadi dysbiosis pada paru, pada liver, ya, pada ginjal juga ya. Nah, ini bisa dilihat terjadi vaskulitis di banyak tempat ya. Eh, Merangsang datangnya sel-sel imun ya. Akhirnya mengalami inflamasi pada banyak tempat. Salah satunya adalah di ginjal. Kalau kita lihat patogenisnya ya, patogenis seperti ini, dia dikenal oleh toll-like reseptor 2 ya. Kerusakan jaringan bisa terjadi di tiga organ tadi ya sampai ke ginjal ya. Kemudian respon imun adaptif tadi dipengaruhi oleh antibodi oksidasi ya. Kan kerusakan ini bisa melakukan apa namanya kerusakan juga karena dari patogenesisnya dia juga mengaktifkan komplement sehingga ginjalnya bisa jebol ya. Kemudian ini tadi ada lig A, lig B, liptigal 2 ini digunakan nempel ke endotel ya. Jadi endotelnya rusak vaskulitis ya. Eh, dan ini adalah inflamasi yang dipicu oleh leptospirosis ya. Jadi dia mendatangkan sel-sel radang, terjadi pembentukan NETs atau netosis ya. Kemudian pada adaptif ya, leptospira ini merangsang produksi limfokin ya. Interleukin 17, ya, interleukin 22 sampai interferon gamma dan TNF alfa. Kemudian menginfeksi jaringan mukosa juga sampai interferon gamma tinggi, interferon gamma sama interleukin tinggi, ya mengaktifkan makrofag juga ya, M1 tentunya, jadi inflamator. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengaktifkan inflamasum. Inflamasum ini adalah salah satu reseptor sitoplasmik ya, yang kalau diaktifkan dia akan mengaktifkan secara enzimatik pro interleukin 1 beta ke menjadi interleukin 1 beta. Kemudian ini tidak kalah penting dan ini mempengaruhi vaskuler juga. Jadi eh, terbentuk membran kompleks ya, berarti komplement juga teraktivasi di vaskuler. Jadi interaksi imun patogen seperti ini. Jadi bisa dilihat aktivasi imun ini tidak hanya diaktifkan oleh si leptospiranya, tapi sebenarnya aktivasi imun ini menyebabkan inflamasi yang berefek pada organ-organ tersebut. Jadi ini adalah aktivasi sel imun ini pedang bermata dua ya. Selain eh, apa namanya diaktifkan oleh leptospira, aktivasi yang sangat berlebihan ini juga bisa merusak organ. Ya. Kemudian manifestasi klinis ini ada dua fase yang sangat penting, ya, yaitu fase septik hari pertama sama ketujuh ini antibodi belum terbentuk ya. Ada demam tinggi, nyeri otot, ya, sakit kepala dan konjungtivitis. Fase kedua yaitu fase imun itu lebih hari ke-7 ya ini ikterus garisnya perdarahan paru. Karena apa? Ini sudah sistem imun sudah aktif sampai ke level adaptif ya. Yang tidak kalah penting adalah istilah whale disease ya. Ini bentuk berat dari leptospirosis ya. Whale ini adalah nama ahli eh, bakteriologi dan patologi kalau tidak salah. Dia ini yang pertama kali memperkenalkan
infeksi leptospira. Ya. Kemudian ini adalah bentuk berat yang tadi Weil disease. Ini ada kombinasi ikteris berat, gagal ginjal, perdarahan, dan shock. Dan pada kondisi Weil disease ini mortalitasnya tinggi. Dan bila terlambat ditangani, ya pasiennya bisa gone. Ya. Nah ini bisa dilihat gejala klinisnya. Ini digambarkan pada anak-anak ya. Kontak dengan tikus ya. Kemudian cara mencegahnya gimana ya. Demam, matanya merah karena apa namanya terjadi perdarahan tadi. Kemudian ada abdominal pain, kemudian muncul rasnya ada sakit kepala, nyeri otot ya, kemudian muntah-muntah, diare, sampai terjadi sakit kuning, jaundice. Nah, kalau kita lihat ya, mual muntah, diare, terus ya, perdarahan, paru, meningitis, konjungtiva, nyeri, mialgia, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya di rumah sakit, kita menggunakan beberapa kriteria untuk mendiagnosa. Dulu saya belajar kriteria Vein, ini klasik ya. Ini pertama kali diajarkan di India. India waktu itu banyak leptospiranya, sehingga Vein ini diterapkan. Beliau menerapkan kriteria Vein pertama, yaitu kriterianya ada kriteria klinis, kriteria epidemiologi, dan laboratorium. Ya. Nah, ini ada sistem scoring ya, kriteria Vein ini ya. Kalau ditemukan sakit kepala dua, saya dulu waktu menangani kasus waktu dokter muda, sistem scoring ini harus kita centang, nanti di total ya. Ini kriteria klinisnya sakit kepala, demam, demam mendadak, mialgia, konjungtival, suffusion ini yang matanya merah tadi ada. Kemudian iteris, meningitis, perdarahan, oliguri, anuri, ruam ini harus dilihat. Nah, skor yang ada dicentang ya. Kemudian ada kriteria epidemiologi. Nanti tanyakan di daerahnya pada saat sebelum sakit itu tikusnya gimana, ternak punya ternak enggak, memelihara anjing enggak ya, lingkungannya tercemar atau sanitasi buruk, misalnya tinggal di slum ya, banjir, lagi banjir apa, kemudian pekerjaannya berisiko, ini kita centang ya. Kemudian dari semua ini kita matchkan dengan kriteria laboratorium. Nah ini tugas ATLM ini, eh, untuk melihat leukositosis atau leukopenia. Kemudian LED menunjukkan inflamasi ya. Proteinuri hematuri ini adalah untuk menunjukkan ginjalnya sudah kena. Kemudian kalau biru meningkat, nah ini lihat heparnya ya. Trombositopeni ini ada vaskulitis atau aktivasi pada endotel pembuluh darah. Kemudian kultur atau serologi positif. Sekarang kultur mulai tidak boleh ya. Karena itu bisa digunakan untuk eh, apa namanya? Biosecurity ya. Jadi untuk memang tidak dianjurkan. Jadi serologi yang dianjurkan. Serologi positif skornya tinggi 10 ya. Ah, karena vein seperti itu dan perkembangan diagnostik lebih lanjut ya, maka eh, skor vein ini harus dilakukan di tiga tadi ya. Klinis, kemudian ada epidemiologi, ada labnya ya. Ah, jadi kalau skornya lebih dari 26 itu leptospirosis pasti ya. Kalau 25 kemungkinan ya. Kalau kurang tidak mungkin. Ya. Nah, tapi yang terpenting dengan bertambahnya apa namanya pemeriksaan, maka dilakukan modified pada vein tadi ya. Jadi ada modified vein kriteria. Jadi misalnya di sini lebih relevan untuk klinis saat ini ya. Karena dimasukkan tidak hanya serologi tapi ada ELISA, IgM, dan PCR ya sudah mulai ada ya. Sehingga untuk klinisnya demam, demam mendadak, sakit kepala, mialgia, konjungtiva, suffosion, icterus, perdarahan sampai meningitis ya. Kemudian epidemiologinya tetap sama, banjir atau paparan air tercemar, kontak dengan reservoir, lingkungan sanitasi buruk, dan pekerjaan berisiko seperti yang tadi. Ya, sedangkan laboratoriumnya ada perubahan ya. Ini ada tambahan yang lebih detail, yaitu trombosit, leukositosis, proteinuri, yaitu ELISA IgM positif, itu 15 skornya. Kemudian PCR positif
ya 25. Kemudian yang mirip ya mikroskopik yang digunakan ya gunakan pemeriksaan urologi MAT ini ya 25 ya. Jadi ada tambahan ELISA, PCR dan MAT. Kemudian interpretasinya pada modified find ini kalau A dan B itu lebih dari 26 itu probable. Kemudian A plus B plus C 26 terkonfirmasi. Kalau kurang diagnosis tidak kuat ya. Jadi kalau A B C ada kuat ya. Kemudian kegunaan klinik kenapa kok harus menggunakan scoring? Scoring ini sebenarnya pada fase awal ya. Nah, ini membantu kita mendiagnosa dengan baik. Kemudian di daerah endemis ya, kemudian hasil MAT atau kultur belum tersedia, maka scoring ini bisa kita gunakan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, klinis scoring ini tidak menggantikan pemeriksaan konfirmasi, tetapi mendukung keputusan terapi dini. Karena apa? Kalau sudah, oh ini kira-kira harus segera dikasih antibiotik. Kemudian ada kriteria yang relatif baru ya, 2009, yaitu WHO Shero, ya, menetapkan kriteria leptospirosis ini. Ini kita dulu masuk Southeast Asia ya, tapi sekarang kita tidak di Shero lagi, tapi Western Pacific. Hmm. Ini dikembangkan untuk daerah endemis termasuk Indonesia ya, agar diagnosis dapat ditekan lebih dini, bahkan sebelum hasil konfirmasi. Jadi misalnya pasien datang langsung bisa dilakukan semacam checklist ya, diagnosis. Kemudian kalau sudah ada labnya baru tambahkan lab. Karena A plus B tadi seperti modified vein. Ini adalah kriteria suspek ya. Jadi kalau seseorang masuk kriteria ini suspek. Demam kurang dari 14 hari dan eh, lebih dari dua gejala ini ya. Ya, mohon maaf. Kemudian masih ada kriteria epidemiologi, ya, paparan risiko minimal satu riwayat dalam 30 hari terakhir, kontak banjir, kontak urin, lingkungan investasi tikus, berisiko tinggal atau perjalanan daerah endemis. Kemudian klasifikasi kasus seru ini adalah suspected, probable, dan confirm. Ya, nah, disebut suspected, jadi demam acute, ya, gejala klinis sesuai dan plus minus faktor risiko epidemiologi. Tapi kalau probable sudah mulai ada rapid test, ELISA IgM, temuan laboratorium trombositopeni, peningkatan bilirubin, gagal ginjal akut. Tidak ada diagnosis lain yang lebih menjelaskan. Sedangkan kalau confirm, ya, kasus atau probable dengan bukti lab spesifik, yaitu MRT positif, jadi titer signifikan atau kenaikan 4 kali, atau PCR positif, atau kultur leptospira positif. Jadi kultur ini memang ada, tapi tentunya membutuhkan biosafety yang lebih tinggi, ya. Sehingga skematis yang bisa kita lihat ya untuk mendiagnosa ini demam akut plus gejala khas, kemudian paparan epidemiologi, kemudian IgM cepat atau ELISA probable, kalau PCR MAT kultur confirm. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan kriteria zero dengan fine atau modified fine ini, eh, kalau zero ini klasifikasi kasusnya, kalau fine ini ada Simpson score ya. Ini fokus ke klinis dan epidemiologi atau surveillance. Kalau ini fokus diagnosa individu. Ya, ini cocok dari endemis, kalau ini cocok klinis dan akademik di eh, rumah sakit. Dulu kita gunakan ini. Ya, ini praktis di lapangan untuk zero. Ini lebih detail karena eh, menyebutkan satu persatu. Ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di laboratorium mikrobiologi? Ya, eh sesuai dengan spesimennya. Pada minggu pertama diambil darah atau kalau ada gejala meningitis diambil CSF. Kemudian lebih dari minggu kedua urin, ya. Eh, semua fase diambil serum, ya. Ah,
Metode diagnosis kita bisa menggunakan mikroskopi, dark field, mikroskopi, kelemahan sensitif, rendah, sulit untuk membedakan artefak ya. Tidak direkomendasikan sebagai diagnosis definitif untuk dark field. Sehingga kultur ya, kulturnya menggunakan Ellinghausen, McCulloch, eh, Johnson, Harris ya. Wah, saya ini malah tidak punya ini. Dulu saya menggunakan nutrien broth ya, tapi ya alhamdulillah tumbuh dari urin. Kemudian waktunya 2 sampai 6 minggu. Waktu itu cuma berapa hari ya, tidak sampai 2 sampai 6 minggu ya. Eh, ini lambat, sensitif dan risiko biohazard. Nah, kenapa kok kultur itu tidak dianjurkan karena biohazardnya ini. Nah, ini biasanya pada kultur ini untuk riset dan konfirmasi epidemiologi. Ya. Tapi yang sering adalah ini ya, MAT, microscopic agglutination test. Ini adalah gold standar saat ini. Jadi tidak menggunakan apa kultur, tapi ini tolong nanti Bapak Imam dan Bapak Yusuf dan Bapak Mega ya, mahasiswanya diajari microscopic agglutination test ya. Jadi terjadi apa ya, aglutinasi tapi harus diamati di bawah mikroskop ya. Nah, ini deteksi antibodi spesifik, kriteria positif ini titernya 1 banding 400 ya, ini daerah endemis. Kenaikan 4 kali lipat pada serum berpasangan, yang ngerti lah serum pasangan ya apa. Kelemahan, butuh panel antigen hidup, tidak tersedia luas ya. Nah, ini. Kemudian ELISA IgM ini yang paling banyak ya. Kita hanya positif hari ke-57 ini pada minggu kedua biasanya cocok untuk dalam sini lebih praktis dibandingkan MAT. Tapi ini MAT memang gold standar, tapi biasanya kita menggunakan ELISA IgM. Ada deteksi molekuler, target gennya adalah L32 16 sRNA, kemudian saintifik pada fase awal, diambil dari darah dan cerebrospinal fluid, kemudian sangat berguna sebelum antibodi terbentuk. Jadi algoritmenya kalau kurang dari 7 hari PCR darah dan ELISA IgM, kemudian 7 sampai 14 hari ELISA IgM dan MAT, lebih dari 14 hari MAT serum berpasangan, minggu kedua bisa PCR urin. Ya, nah ini bagaimana kita mendiagnosanya. Ya. Kemudian interpretasinya, kalau PCR positif infeksi akut, IgM positif tunggal, ya kemungkinan leptospirosis. Kalau yang 4 kali kenaikan titernya, diagnosis pasti. Kultur positif konfirmasi ini, tapi jarang ya. Em, ya saya melakukan kultur ya, iseng aja waktu itu, karena di urinnya ketemu gerak-gerak itu ya. Kemudian diagnosis banding laboratorium bisa tinggi, ya kan mirip ini. Malaria, sepsis bakterial, hepatitis virus, dan typhoid. Ya. Kemudian poin kunci untuk kita ya di mikrobiologi klinik, serologi plus PCR ini kombinasi terbaik ya. Kultur bukan pilihan rutin karena tidak semua punya fasilitas dan MJH tadi ya. Interpretasi sudah dikaitkan dengan hari sakit ya. Kemudian endemisitas itu mempengaruhi cut off titer. Jadi kalau seandainya daerah kita endemis, banyak tikusnya ini bisa naik ya. Kemudian bagaimana kita ngobatinya? Nah, ini sempat diskusi panjang dengan Kadin Kesampang terkait terapinya ini ya. Pemberian antibiotik sedini mungkin ya, tidak menunggu konfirmasi, tata laksana sportif ya. Prinsip umum adalah antibiotik efektif pada semua fase ya. Terapi tidak perlu menunggu hasil MAT dan PCR ya. Jadi kalau seandainya IgM positif ya sudah tembak aja. Kemudian derajat ringan berat berbeda antibiotik ya. Nah, ini untuk leptospira ringan dan sedang. Pasiennya stabil tanpa gagal organ. Ya, pilihannya adalah doxycycline dengan 2 kali 500 per oral selama 5-7 hari. Alternatifnya amok, ampi, dan azitromisin. Nah, ini biasanya untuk rawat jalan atau rawat inap ringan. Tapi kalau berat, ya ikterus ginjal, perdarahan paru, shock, meningitis, ya ini saya sering ada ikterusnya, ada ginjalnya. Tentunya diberikan injeksi beta laktam, ya, penicillin G, ceftriaxone, sulfataksin. Nah, ini banyak. Banyak. Jadi ceftriaxone sering dipilih karena efektif setara penicillin, lebih praktis 1 kali sehari, ceftriaxone, ya. Kemudian lebih sedikit reaksi, jadi tidak menggunakan penicillin lagi.
pakai ceftriaxone atau cephalosporin saja. Terapi antibiotik untuk anak dan kehamilan, anak dan ibu yang hamil, ya anak kurang dari 8 tahun ibu hamil, pilihannya adalah amoxicillin dan AMPI, ceftriaxone kalau berat. Doxycycline kontraindikasi pada kasus anak dan ibu hamil. Ya. Reaksi Herxheimer ini muncul 20 pasien setelah antibiotik. Ya. Jadi ini kan kumannya lisis ya, maka dia merangsang respon imun atau inflamasi. Ya, gejalanya demam meningkat, menggigil, hipotensi, dan bukan alergi antibiotik loh ya. Terapinya diberikan antipiretik, cairan, monitoring ketat. Ya, sama dengan reaksi pada kusta itu ya. Kusta itu kan kalau kumannya pecah ya, nah itu merangsang suatu reaksi. Ya. Kemudian terapi sportif ini sangat penting ya untuk ginjal misalnya monitoring urin elektrolit koreksi bukalemi dialisis ya bila kasusnya berat memang. Kemudian pada paru oksigenasi ya. Kemudian energi berdarah alveolar ini sering terjadi ya. Kemudian hemodinamik cairan IV hati-hati bisa edema paru ya. Vasopresor kalau shock kemudian hati terapi suportif saja itu sebenarnya reversible. Karena kan dikarenakan infeksi vaskulitisnya lah. Nah, terjadi kerusakan. Kemudian lama terapi umumnya 5 sampai 7 hari ya. Dapat diperpanjang pada penyakit berat merupakan. Jadi kalau seandainya itu berat tidak membaik ya terapinya terus ya. Kemudian profilaksis. Lah ini selalu kita debat ya. Karena di literatur disebutkan ada profilaksis doxycycline yaitu berikan 200 miligram per minggu ya. Tetapi penggunaannya khusus untuk petugas bencana, militer, kemudian paparan risiko tinggi jangka pendek ya. Jadi tidak untuk masyarakat umum. Pada saat itu Kadinkes bilang, boleh enggak ini profilaksis saya berikan pada seluruh warga. Oh, terjadi antimikrobial resisten nih di usus-ususnya nanti ya dan masyarakat. Nggak boleh ya pada orang yang berisiko saja ya. Pada saat itu kan semua masyarakat Sampang ketakutan. Ya takutnya nanti terinfeksi ini. Kadinkes siap untuk membeli antibiotik dosisiklin dalam jumlah banyak. Dan Kadinkes provinsi juga siap ngedrop nih kalau. Tapi sebenarnya itu tidak bijak ya. Ternyata memang untuk tertentu saja profilaksis itu. Ya. Poin kunci untuk terapi leptospirosis ini adalah jangan ditunda penggunaan antibiotik. Doxycycline itu pilihan utama kasus ringan memang. Penicillingi dan ceftriaxone untuk kasus berat. Terapi suportif untuk menekan prognosis persalinan paruan ginjal dan gagal ginjal menjadi faktor mortalitas utama pada kasus leptospirosis berat. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan? Ya, biasanya pasiennya diisolasi, terutama khusus ya. Tapi kalau bisa isolasinya adalah isolasi yang biasa dilakukan di rumah sakit itu, tidak perlu ruangan khusus, enggak. Ya, pasiennya tetap diisolasi karena menghindari apa infeksi nosokomial tentunya. Ya, penularan antar manusia sangat jarang. Ya. Kemudian kewaspadaan standar, ya, terutama untuk perawatnya ini, sarung tangan untuk kontak cairan tubuh, kebersihan tangan, penanganan urin dan darah dengan aman, ya. Kemudian untuk di laboratorium, ini menggunakan BSL-2, ya, hindari aerosol, kultur dibatasi pada lab rujukan, ya, hanya lab rujukan yang boleh. Sedangkan kalau di lab rumah sakit enggak, ya. Vaksinasi. Belum ada vaksin manusia yang tersedia luas ya. Vaksin hewan tersedia di beberapa negara, tapi negara kita ada enggak ya? Saya belum cek di pertanian ya. Efektivitasnya terbatas, tergantung serovar spesifik. Ya, ini repotnya kalau vaksin. Jadi mungkin ya vaksin untuk hewan-hewan itu yang sapi dan seterusnya. Kalau mau vaksinasi ya bareng sapi aja. Kemudian pencegahan berbasis level. Jadi pencegahan primer, sanitasi dan penanganan tikus serta APD, sekunder ini deteksi dini terapi cepat, ya terutama kalau primer itu kan sebelum terjadi penyakit. Kalau sekunder sudah mulai ada kasus, ya. Kemudian tersier ini adalah pada saat kasus berat, ya manajemen komplikasi.
Kemudian pada pasien kes tentunya kewaspadaan standar ya, terutama pada semua pasien. Ya. Kalau masyarakat edukasi dan surveillance ya, kalau ada kasus apa namanya, misalnya di masyarakat laporan terus proses maka harus terjun ini untuk mengajari PHBS. Ya. Kesimpulannya adalah tikus ini adalah reservoir utama, utama, tapi tidak melulu tikus ya, bisa hewan lain. Air banjir itu media transmisi terpenting, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak perlu isolasi ketat pasien, tapi harus disendirikan karena eh, menghindari sebenarnya bukan infeksi orang ke orang, tapi cairan tubuhnya itu yang bisa menginfeksi ya. Kemudian supaya dia dirawat bisa dengan nyaman gitu ya, sakit. Kemudian profilaksi antibiotik selektif, tidak semua masyarakat dikasih ya, walaupun doxycycline. Misalnya Pak Kadinkes ya, mau kunjungan ya enggak apa-apa minum doxycycline saja. 200 miligram itu untuk eh, apa namanya? Per minggu ya. Saya dulu waktu pernah ngajar pertama di luar daerah di Kalimantan juga minum ya untuk anti malaria gitu. Ya. Kemudian pencegahan paling efektif adalah perbaikan lingkungan ya karena supaya kondisi airnya bisa mengalir lancar, kemudian tikusnya tidak banyak. Memang lingkungan itu penting. Dulu di zaman Hippocrates juga sama. Di daerah keliling Athena itu sering terjadi malaria dan seterusnya. Kira salah satu tokoh penting yaitu Thucydides bilang, oh ini yang penyebabnya itu oh ya rawa-rawa ini. Akhirnya rawa-rawa dikeringkan, malarianya menurun. Ya, jadi environment itu penting ya. Kalau kita belajar public health itu memang dia terdepan ya dalam mencegah dan seterusnya. Nah, ini adalah reference yang saya gunakan ya. Saya dikasih Profesor Ben Adler ya. Kalau nanti ada yang berminat silakan japri ya. Itu bukunya Leptospira and Leptospirosis. Bagus. Sebenarnya Prof. Ben Adler itu memberikan dua buku ke saya. Yaitu Leptospira and Leptospirosis. Satunya kalau tidak saya Pasteurella multocida. Ini sering biasanya pada burung. Kemudian eh, kita menyebutnya sebagai kolera unggas kalau tidak salah. Dan itu zoonosis bisa nular pada manusia, Pasteurella multocida. Kemudian ada protokol yang banyak digunakan di Jepang dan di beberapa negara yaitu yang terbitan Humana atau Springer Protocol, Leptospira. Jadi kalau Bapak dan Ibu berminat untuk belajar leptospira, monggo saya kasih kalau berminat lu ya. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Saya sudah membuat buku bukan PDT ya, diagnosis dan terapi ya, hanya sekedar dibaca aja. Saya buat berdasarkan literatur ini ya, monggo mungkin berminat. Ya. Arigatou gozaimasu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tidak tahu ini berapa menit saya. Saya kembalikan ke Mas Ucup, ya. Saya izin untuk stop share. Baik, terima kasih Dokter Agung, materi yang sangat luar biasa. eh dari awal sampai akhir. Tadi masih tetap pesertanya memperhatikan dok. Ini ada satu pertanyaan dok dari Pak Aditya. Terima kasih atas presentasinya, Dokter Agung. Izin bertanya, apakah ada regulasi kontrol pada sistem imun manusia untuk mencegah agar tidak berlanjut hingga mengakibatkan terjadinya kerusakan multiorgan karena reaksi imunitas akibat infeksi leptospira ini? Mohon asupannya Dokter Agung. Terima kasih, Dokter. Iya, eh, pertanyaan ini bagus sekali. Jadi gini, pada saat saya belajar awal, saya bertanya pada teman-teman di tropik infeksi ya, kenapa kok selalu mereka itu jatuh pada kondisi berat, ya? Nah, mereka menjawab ya seperti itu. Jadi leptospira ini memang selalu kalau menginfeksi seseorang nggak mungkin ringan. Jadi selalu harus ada kuning, ada ini. Tapi sebenarnya bisa sembuh. Saya juga bertanya-tanya, kenapa ya? Terkait pertanyaannya Mas Adit ya. Memang eh, tubuh kita ini dilengkapi dengan berbagai macam sistem imun ya, mulai molekuler, seluler, sama
moral ya. Kalau saya lihat apa yang ditulis oleh Ben Adler ya, di situ dijelaskan patogenesis secara molekuler sama eh, imunologinya. Ternyata si ini Leptospira itu pandai mengelak. Ya, kita menyebutnya kalau di imunologi namanya immunoevasion, jadi mengelak. Mereka dia bergerak aktif. Ini hebatnya ya. Jadi kalau bakteri itu ada bakteri yang pasif, hanya punya flagel itu ternyata flagel ya dengan yang endoflagel yang dimiliki oleh Leptospira itu gerakannya lebih cepat ini apa namanya Leptospira ini. Nah, itu kemampuan cara mereka menghindar. Jadi ibaratnya kalau dia dikejar oleh neutrofil, oh gerakannya lebih cepat si Leptospira ini ya. Ah, dari banyak sisi, saya juga kemarin sempat membaca patogenesisnya secara detail ya. Sistem imun kita ini selalu terlambat. Ya. Ada variasi genetik juga yang mereka lakukan. Kemudian serovarnya ganti-ganti. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dari variasi genetik dan antigennya ini sudah berganti-ganti. Terus kedua dia aktif, ya, aktif bergerak dan lain-lain. Nah, ini kejar-kejaran. Ya. Kemudian yang banyak kita ketahui inflamasi itu sebenarnya yang menyebabkan kerusakan pada organ-organ itu. Walaupun secara langsung dikarenakan leptospiranya. Saya juga pertama pada saat ngajar di public health, saya ditanya sama teman-teman, kenapa yang diinfeksi adalah di ginjal? Waktu itu saya amati, ternyata di tubulus itu. Tapi sebelumnya mereka keluar dari glomerulus ginjalnya itu. Ya, ternyata ada beberapa protein-protein yang bisa menempel di eh, vaskuler itu. Ya, nah, itu faktor virulensinya. Kemudian di ginjal dia juga bisa mampu nempel karena ada beberapa faktor virulensi yang ada di permukaan itu. Dan kalau kita amati eh, gambaran histopea-nya, dia melilit tubulus ginjal itu sedemikian rupa sehingga pada saat tertentu dia akan keluar eh, dan bersama urin bisa menginfeksi eh, apa ya pasiennya, jadi menginfeksi ke tempat lain. Ya. Terkait dengan regulasi kontrol, sebenarnya ini cepet-cepetan ya. Kita eh, karena tidak ada vaksin, ya itu yang pertama. Yang kedua ada obat antibiotik. Jadi para ilmuwan dan klinisi menyarankan untuk mengobati. Sedangkan untuk apa namanya eh, a- imunologinya terkait kontrol pada sistem imunnya ya tidak ada sama sekali. Ya, nah ini yang seringkali sama dengan beberapa kasus ya. Nah, seperti infeksi virus itu kadang kita kalah duluan. Ya. Kemudian setelah kalah baru kita menang. Setelah terbentuk memori dan seterusnya. Kalau kita lihat seperti ini ya, memang dari kasus-kasus yang ada ya, saya melihat kok tidak ada yang ringan, tapi cenderung ke berat. Ini menunjukkan bahwasanya patogenesis memang berjalan. Untuk regulasi kontrol ini untuk mencegah tentunya tidak bisa. Mencegahnya ada di level public health, bukan di level imunologinya, tidak. Ya. Ah, untuk mencegah kerusakan tentunya yang penting jangan terlambat eh, dan terapinya di awal. Jadi berkali-kali tadi disebutkan eh, terapinya di awal menggunakan antibiotik. Ya, mungkin itu aja Mas Adit ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu peserta apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau raise hand secara langsung. Ini sambil menunggu pertanyaannya dok ya. Ini kan di Cilacap itu sebenarnya tahun tercatat data di Juni Juni ya dok ya, Juni 2025 itu di sini itu ada setidaknya 25 atau 23 kasus saya lupa itu dan 5 itu dinyatakan meninggal dunia dok. Nah,
Ini kan kita juga sebagai tenaga kesehatan ya dok ya, itu ingin melakukan Hmm. pengabdian kepada masyarakat. Nah itu kira-kira aspek apa yang harus kita lakukan, kita berikan ke masyarakat untuk supaya mereka lebih aware lagi, begitu dok. Jadi tolak ukurnya adalah dari data itu. Data itu menunjukkan bahwasanya di daerah Cilacap ini memang leptospira ini merupakan permasalahan di masyarakat. Nah, tentunya ya permasalahan di masyarakat harus kita selesaikan secara public health, bukan di laboratorium. Jadi kalau pengabdian masyarakat ya seperti tadi disebutkan, edukasi ya, kemudian surveillance yang benar itu memang dianjurkan. Kalau bisa ya edukasinya tidak di level ibu-ibu PKK saja ya, tapi pada mahasiswa kemudian anak-anak SMA itu menarik. Coba Fahri paling seneng ke SMA SMA untuk apa namanya ngajari ini. Eh, Nah, mungkin dari situ bisa dikembangkan. Kalau ibu-ibu PKK malah enak ngajarinya karena beliau yang ngurusi pawon ya, eh, mengurusi apa namanya eh, rumah ya. Jadi hati-hati kalau seandainya terjadi banjir dan seterusnya. Sebenarnya ini paling enak pas hujan-hujan gini ini anu Cuk, apa namanya pengabdian masyarakat ini tepak ini. Iya dok, nanti minta Pak Imas Imam sama Mas Mega untuk mengkoordinasi, misal pengabdian fakultas begitu kan keren ya dok ya. Jadi lintas ilmiah Iya, itu. jelas. Ya kamu ngajak farmasi, bidan dan seterusnya. Ya, Nah itu baik dok. Imam paling seneng gitu ngajak bidan. Baik dok, itu eh tanya dari saya sih dok. Untuk ngaji di bulan Februari sudah saya kirimkan ke WA Dokter Agung. Oh iya, aku pingin iya untuk Februari itu eh, kan itu lagi nganu ya Puasa. puasa ya 19 ke atas itu kan puasa ya kita saya ini sedang belajar ya mencari data dan seterusnya di internet itu jadi sebenarnya di bulan Ramadan itu ada apa sebenarnya. Eh, Memang kita disuruh puasa tapi apa yang terjadi ibadah itu loh kenapa kok ibadahnya 1 bulan dan saya ingin kita bicarakan imunologi. Kita akan bicarakan immunologi bulan Ramadan. Jadi tidak hanya puasanya, tapi apa yang terjadi. Kenapa kok kita disuruh bangunnya malam, ya toh? Disuruh sholat, disuruh ini, disuruh itu ternyata ada rahasia tersendiri. Nanti akan kita bicarakan. Mungkin judulnya nanti imunologi bulan Ramadan. Nah, tapi tidak sama dengan bulan-bulan yang lain ternyata. Dan kenapa bulan Ramadan ini cenderung panas dibandingkan bulan yang lain. Itu kan kalau ini kan konstelasi kosmik aja yang menyebabkan panas. Tapi apa yang terjadi di bulan Ramadan tidak di bulan lain itu yang membedakan. Baik, siap dok. Nanti ini Ya, kira saya buatkan apa saya share sekarang dok apa nih? posternya untuk bulan Februari. Oh boleh, 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 Boleh ya dok ya. Jadi boleh. bentar dok, ini saya buka dulu. Aku nanti dikirim ya, Cuk. Oh iya dok, nanti ini tak Ini share. posternya di Cuk. Oh iya, saya tunjukkan di sini dulu ya dok ya. Jadi turun. Iya, Sudah. Bentar dok, saya nah, share screen dulu mari kita barangkali sebarkan. barangkali Kita bapak kan ibu. pokoknya ngaji per bulan, bro ya. Iya, Kecuali kalau aku keluar negeri lama ya, enggak usah lah. ini dok. Wes, keren lah. Jadi Bapak Ibu sekalian ini intinya kita di bulan Februari tanggal 21 di Sabtu ya. Jadi kita mengisi bulan pertama di minggu pertama bulan puasa itu dengan Iya. mengaji begitu ya dok ya seperti yang dulu Betul tahun ya. 25 itu Ngaji tahu-tahu. itu udah harus buka Quran, tapi ngaji Jadi tahun membaca ayat-ayat kauniyah. Mam, kamu belum mandi tak, Mam? Murah. Sudah dok, tapi Oh belum iya, potong. oh iya tak. Salam buat Ucrit sama siapa? Juminten Minten dok, toh. Iya. makin gemoy. Oh iya tak. Kucingku 19 sekarang, Mam. Wah, kayak itu. Wih, mantap. Lawang kalau beranak 6, beranak 3 6. Wah, guys. Abu Tak steril Hurairah kan, bener. guys. Perlu di Bapak KB. cek.
Nanti kirim ya, Cup, ini Iya, poster ya. iya dok, Oke, paling itu. siap. Nanti kalau di tahun kemarin kan kita membahas tentang otofagi ya dok. Nah, Iya, itu otofagi. Kita sekarang, eh, saya sampai kenapa kok kita disuruh itikaf itu ternyata ada rahasianya. Kenapa kok kita disuruh sahur kemarin kan saya tidak paham ya. Apa ternyata ada rahasianya. Pak, ada siklus imunometabolisme yang terjadi sahur, puasa, dan seterusnya. Sampai kenapa kok kemarin kan kita bahas kenapa 1 bulan, kenapa ada rahasia puasa Syawal. Nah ini nanti kita bahas tuntas selama 1 jam. Harapannya kita bisa beribadah dengan baik di awal Ramadan. Itu awal Ramadan ya? iya dok, ini dok ada saran dari saya dok. Ini kan Fahri itu kan remaja masjid loh dok. Nanti kan bisa di share di Oh masjid kan iya, untuk ini untuk jamaah masjid kan sebenarnya bisa dok. iya. Begitu. Setuju ya dok? Oh boleh. Oke, baik dok. Ini saya flyernya nanti saya share ke Dokter Agung. Sudah jadi Ya, posternya. Sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi dok. ya. Oke. PDT-nya sebarkan nggak Yap, apa-apa. saya sebarkan PDT-nya sekarang dok. Iya. Pak Mika mungkin ada pertanyaan ke Dokter Agung mungkin? Meka, kamu kok nggak pernah ke Surabaya, Meka? Nggak ada kegiatan, Dok. Oh iya, toh. Fahri ini sih bisnis kan, toh. Apa namanya? Mie ayam, dah. Masih dok. Mie PT. Oh, Sekarang ini dok sedang berusaha mencari duren dok, mumpung lagi musim. duren, loh, duren itu kalau hujan-hujan nggak enak, Fahri. Saya kemarin dapat kiriman dari Bondowoso ya. Durennya mentah, kemudian tak matangkan itu ternyata ya tetap tidak seenak pada saat tidak hujan ya. Kecuali kalau kamu dikasih, kamu nyari tok toh, tidak beli. Kemarin sempat nyari sampai Wonosobo, tapi ternyata memang belum musim dok. Oh iya toh. Iya karena nyari Hmm. dok. Beda kalau beli kan. Kalau beli kan mesti enak. Nyari udah enak. Waduh. Lek nyari udah enak, beli baru enak Pak Kri. Iya dok. Tapi kan kemarin alhamdulillah sempat dapat dari Banjarnegara itu. Wah, itu Oh enak Banjarnegara. banget. Walah. Dagingnya tebel. Nah, di Purwokerto rame itu apa orang durian ya. Oke, sampun dok. Sampun saya kirim itu. Iya, Oke. Cukup Dokter Agung? iya, Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Agung atas materi yang disampaikan hari ini dok. Nanti setelah ini kita ketemu lagi dok di bulan Februari itu ada chat dari Pak Pramudiatmoko dok. Beliau itu ini apa punya durian banyak dok di Banjarnegara. wah ini ya. Ya aku teko iki. Cob, Apa kamu dok? mau ngajari ini, Cob, apa namanya? Kamu kan punya Elisa Reader ya, Cob ya? Iya punya dok, Punya ya? punya 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 nggak? dok, punya dok. Elisa Reader yang buat Elisa itu Iya punya ya? punya punya dok. Punya di labmu? Ada. Oh, gini aja kita Gimana? buat bulan April lah ya. Oh iya. Setelah aku pulang dari Korea, nanti Hmm. buat pelatihan biofilm, Cob. Oh siap dok. Kita Ya, support. pelatihan untuk apa namanya? Itu loh anak buahnya Imam yang di ATLM itu loh, seluruh Jawa Tengah nanti tak Iya. ajari buat biofilm, ya. Hmm. Kemarin banyak Iya, yang Dok. tanya sih Dok. dok. Kemarin banyak yang tanya ke saya Loh, itu, ayo, terutama dosen-dosen biofilm biologi itu itu. ternyata kalau kita publikasi itu levelnya level Scopus, Rek. Iya betul dok. Kemarin apalagi Minimal itu Q3, ya kan ojo ngisin-ngisin ya kan. belajar sama Guru Prof. Titi Scopus ya. itu dok, wah just banget. Ya dok, Dok, kita kalau fasilitasi. misalkan ini, Dok, Emang, kalau sasarannya biofilm yang publikasi itu atau dosen ini, Dok, se-Jawa Tengah aja. lu lah ya dosen Jawa Tengah dibatasi aja Oh. 30 sampai Soalnya kalau 50 orang, patenki lima itu, puluh orang. Nanti hands on, Dok, hands on. 2 hari berarti. Berarti pembicaranya siapa dokter Agung Kacang gitu dok? Trainernya. Lo ngejak ludang boleh, tapi ludang Oke. disemprit. Lek ngomong biofilm gak oleh Iya, gitu. beliau virus dok. Pawange. Ya dokter Agung dulu ya dok.
Yes aku yang Oke, ludang siap, siap. melok kon dadi moderator ae. Cek mangan duren. Iya, buat meramaikan Dan nanti. ini Ya, dokter udah. ini sudah Iya, setuju. mangane Oke, nganggur guys. tambah lemu dulu. Ludang Oke, Dok, ngenteni siap. apa itulah ada kata beleh. Siap, Dok. Nanti bulan April ya, Dok. Nanti saya buat April lah posternya. ya, Nggih, setelah setelah puasa. nganu ya, aku awal-awal di pertengahan nganu, akhir-akhir April lah ya. Oh iya, Aku Dok. pulang dari Korea nanti tak. Coba ini ya, Siap. Dok ya. Apa namanya? Per ini per hari ini Itu saya cukup buatkan. 2 hari. Kita menggunakan pengamatan 1 kali 24 jam aja. Jadi tidak usah tebel-tebel. Oh, Nah, butuhnya kan cuma microplate. Jadi masing-masing nanti dikasih microplate, terus di treatment pakai teh kotak atau di treatment pakai alkohol, di treatment terserah lah. Mau menguji menggunakan ekstrak-ekstrak buah keres atau buah apa ya terserah. Nanti kita lihat ada degradation sama ini. Kalau degradation kita inkubasi sebelumnya, tapi kalau inhibition langsung aja. Cukup 2 hari kok ini. oh iya, Dok. Mamang, Siap, Dok. kerahkan yang dosen khusus dosen untuk membuat Scopus minimal Sinta 2 lah itu. Iya, siap, Dok. Nanti Oke, insya Dok. Allah bulan April Oke. eh, hari Iya, ini saya buatkan draft posternya dulu ya, Dok, sama draft kegiatannya. iya, iya. Nanti saya Daftar. kirim ke Dokter Kan Agus. tulisan limited edition untuk 50 orang. Oh, Kamu punya iya. hall 50 orang, Tamam. Kalau enggak di hotel, kok praktikonya baru di labnya Fahri itu. Mungkin kalau teori di hotel ya, biar lebih representatif kali Dok ya, untuk yang Iya, untuk seperti pengantar. dulu itu ya. Iya, seperti Iya, dulu itu iya. di hotel dulu, nanti Jangan bulan lupa Pak April. Rektor, harus Pak Rektor sama Pak Dekan. Iya. Iya. Nanti insya Allah kan kalau untuk praktikumnya kan difasilitasi bis UNAIS itu Dok untuk datang ke lab begitu. Oh, siap, siap, siap. Iya, iya. Nanti kalau ada vendor yang apa bantu kan enak. Ada Dulu, vendor lab-lab itu. dulu itu loh Dok, waktu kita pernah buat acara yang daftar 1.500.000 itu loh Dok, yang sama Patel gitu kan sebenarnya udah ada yang daftar dua Dok. Cuma nggak jadi kan kita kembalian uangnya Bubar waktu itu. jalan gitu. Iya kan Wes waktu itu. iki ae, imam aja loh untuk dosen-dosen aja. Iya, siap Dok. Targetnya adalah untuk peneliti aja, wis fokus. Iya, siap. Iya, Dok. Nanti tak ajari bagaimana. Karena aku buat lab baru ya dari LMT tak pindah ke mikro untuk laboratorium eh, bio biofilm klinik dan patogenesis infeksi. Aku punya lab itu baru. Nanti kerjasama dengan lab itu aja. Siap. Berarti April ya Dok ya. Nanti Ya, saya coba April. buat dulu. Oke, siap Dokter Agung. Ya, terima kasih Terima Bapak dan kasih. Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, saya kembalikan ke ini, Baik, terima ke kasih Dokter Agung Mas Yusuf. atas Ya, paparan yang telah diberikan. Bapak Ibu, sekian presentasi atau webinar pada pagi hari ini tentang leptospirosis. Saya harap bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini untuk persiapan bulan musim penghujan ya. Jadi lebih berhati-hati lagi. Kemudian untuk bulan depan kita akan berjumpa kembali Bapak Ibu dalam acara imunologi pada bulan puasa. Nanti akan kita bedah keistimewaan dan keajaiban di bulan puasa ini. Semoga nanti Bapak Ibu diberikan kesehatan, kelancaran dalam mengikuti mempersiapkan diri untuk di bulan puasa nanti. Baik, saya kira cukup Dokter Agung. Terima kasih banyak atas ya, waktu yang diberikan Dokter Agung dan ya, ilmunya. siap. Eh, kita akan bertemu di bulan depan, gitu, Dokter Agung. Ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Baik, terima Coba kasih, Dok. flyernya kirim ke aku Ya, ya, ya Dok, sudah. dua-duanya. Ya, Jangan lupa buat biofilm, lebih siap baik Dok. kita Oke, kirim sekarang. Ya, baik Dok, terima kasih banyak. saya izin live ya. Terima kasih Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Mega, terima kasih Pak Ari, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih adik-adik mahasiswa TLM Universitas Arsa Cilacap. Kita end chat, kita end chat, kita end ini ya, Zoom-nya.